Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Activity 47 Digital Printing. Gimana kabarnya my bro and sis dari Sabang sampai Merauke, dari Minahasa sampai Pulau Rote. Mungkin semua kalian semua dalam kondisi baik dan sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita akan membuat stiker resin atau stiker timbul. Gimana buat teman-teman semua yang ingin membuat stiker timbul, dan bagaimana sih caranya dan apa aja bahan-bahan yang perlu disiapkan. Bahan-bahan yang harus disiapkan yang pertama adalah art resin dan katalis, yang kedua adalah timbangan gramasi, yang ketiga wadah plastik yang memadukannya, dan yang terakhir adalah water pass untuk memastikan kondisi meja atau bidang benar-benar kondisi datar. Kita harus buang-buang waktu lagi, kita langsung saksikan videonya. 47 Digital Printing, check it out. Baiklah teman-teman, hal yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian siapkan timbangan gramasinya untuk menentukan titik ukur atau mili ya, total berapa mili yang harus digunakan. Di sini yang sudah ada dianjurkan adalah 30 banding 10, 30 untuk art resin dan 10 gram untuk katalisnya atau pengeringnya. Jadi kalian tidak boleh menambahkan lebih dari kapasitas yang sudah ditentukan atau mengurangi ya, karena itu menentukan hasil kualitas yang akan jadi kurang bagus pada stikernya nanti. Oke, setelah gramasinya sudah mendekati 30, sekarang kita tambahkan katalisnya 10 gram. Saya pastikan lagi 30 banding 10, nggak boleh lebih dikit atau kurang dikit. Setelah itu kita aduk benar-benar tercampur ya, antara art resinnya dan katalisnya benar-benar tercampur. Kita aduk kurang lebih setelah itu kita aduk kurang lebih sekitar 2 sampai 5 menit. Tapi maksimal 5 menit ya. Kenapa diaduk sampai selama itu? Karena biar kalian bisa lihat sendiri campurannya. Jadi dia benar-benar belum menyatu ya. Jadi kalian tuh harus benar-benar aduk semaksimal mungkin sampai dia benar-benar tuh menyatu antara katalis dan art resinnya. Kelihatan perubahannya ketika nanti cairan tersebut sudah berubah menjadi satu ya. Dia akan terlihat lebih jernih atau bening ya. Oke, kita coba langsung. 5 minutes later. 5 minutes later. Oke, setelah 5 menit kemudian, dan di sini kalian jangan langsung tuangkan. Kalian harus diamkan lagi beberapa menit supaya gelembung-gelembung yang ada di dalam cairan itu benar-benar netral atau benar-benar kosong, tidak ada gelembung sama sekali. Oke, setelah itu kita siapkan bahan-bahan yang akan kita mau siram resinnya. Oke, setelah kalian memastikan bahwa meja ini benar-benar dalam keadaan datar atau keadaan simetris, kalian baru taruh objek atau gambar yang akan kita letakkan. Kenapa bidangnya harus datar? Karena di saat pengeringan yang namanya cairan itu akan pindah ke tempat titik yang paling rendah. Karena untuk proses pengeringan ini nggak cukup untuk 3, 4, 5 jam. Dia harus butuh benar-benar minimal 8 jam jika di suhu udara yang cukup. Maksimalnya itu 24 jam. Itu udah paling maksimal. Jika takarannya tidak melebihi kapasitas 1:3 tadi, insya Allah dalam waktu 24 jam itu sudah bisa atau dijual atau kalian bisa gunakan sendiri. Oke, di sini kalian bisa langsung teteskan ya, pelan-pelan, dan kalian gak usah takut khawatir. Mana ada pertanyaan bilang, bang gimana kalau cairannya itu luber atau tumpah ke samping-samping. Nah, awalnya saya juga pernah punya pikiran seperti itu buat teman-teman pemula ya. Gimana kalau cairannya itu berlebihan? Ternyata ini di luar dugaan atau di luar ekspektasi saya. Cairan yang luber keluar dari objeknya, percaya atau tidak, kalian cukup tarik-tarik aja itu di bagian objeknya, kalian cukup diratakan kembali, maka cairan yang keluar dari objek itu akan secara otomatis tertarik kembali ke dalam, masuk dengan otomatis ke dalam sendiri. Kalian bisa buktiin sendiri. Dan kalau untuk kecuali kapasitas objek yang kotak itu
kalian siram melebihi daya tampungnya ya, otomatis dia akan luber. Dan di situ juga kalian nggak boleh terlalu berlebihan, dan nggak boleh sedikit juga, karena nanti hasil akan tipis tebal ya. Twenty-four hours later. Baiklah teman-teman, ini hasilnya setelah 24 jam. Jadi hasilnya benar-benar sempurna. Jika teman-teman mengikuti panduan tadi 1:3 dalam waktu 24 jam, pasti hasilnya akan memuaskan. Saya rasa cukup sekian video pembuatan resin kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin belajar. Jika kalian ingin, kita juga menerima buat teman-teman yang ingin custom stiker, silakan buka di link deskripsinya. Kita taruh linknya di situ. Kalian akan langsung masuk ke toko FDP 47 Digital Printing. Di situ banyak produk-produk dari kami, nggak hanya stiker resin yang kita buat, kita banyak produk-produk lainnya. Kalian bisa cek sendiri. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya untuk pembuatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.